detail banget gitu ya. Kalau lagi sakit gimana nih gitu ya. Kita pikirkan, waduh kalau sakit gimana nih? Kena air aja udah kedinginan misalnya gitu. Ada gitu. Islam nggak menyulitkan, Islam memudahkan. Sementara kan kalau kita pandangnya dulu kalau nggak ngerti kan, Islam tuh susah banget, ribet banget gitu ya. Adik saya sempat ada ngomong, kok ada yang gampang kenapa nyari susah sih kak? Gitu kan. Tapi kalau ya sebenarnya luas banget ini setahu saya ini karena baru sedikit aja yang dibaca yang diambil dari satu buku aja karena lebih banyak pengen diskusinya ya insya Allah malam ini. Nah ini antara lain yang saya menjadi pandangan saya sekarang gitu ya bahwa Islam mengangkat wanita pada posisi yang nggak pernah dicapai wanita dalam peradaban dan agama apapun. Itu Masya Allah. Kemudian Islam tidak hanya berbicara dalam konsep tataran konseptual ya kayak di awang-awang banget gitu ya, nggak implementatif, nggak applicable gitu ya, tapi mengatur sampai masalah teknis pada semua tataran ya kan, mau cari apa gitu ya, hubungan apa dengan apa gitu, itu ada. Ya. Kalau apa, kalau sholat ada gitu. Dulu gimana ya, belum belum hafal tuh rokaat kedua, rokaat ketiga gitu ya, gitu terus, kalau lupa gimana? Ada, kalau terlambat gimana? Ada, gitu. Detail banget gitu ya. Kalau lagi sakit gimana nih gitu ya. Kita pikirkan, waduh kalau sakit gimana nih? Kena air aja udah kedinginan misalnya gitu. Ada gitu. Islam nggak menyulitkan, Islam memudahkan. Sementara kan kalau kita pandangnya dulu kalau nggak ngerti kan, Islam tuh susah banget, ribet banget gitu ya. Adik saya sempat ada ngomong, kok ada yang gampang kenapa nyari susah sih kak? Gitu kan. Tapi setelah kita masuk ke dalamnya, Masya Allah, justru ini dimudahkan gitu ya. Dikit-dikit didengarkan azan gitu. Saya nggak tahu nih, kalau di Jepang azan apa terdengar berkumandang bunyilah. Yang rumah dekat masjid sih dokter mungkin kedengaran, cuman kalau yang jauh-jauh dari masjid ya udah pakai aplikasi. Susah ya, Aplikasi iya. yang mengingatkan azannya. Iya, Gitu jarang ya Bu ya. Ini Masya Allah, berarti ini minoritas sebenarnya di sana ya. Jepang, Masya Allah, tapi masih bisa jadi apa perempuan-perempuan solihah ini, Masya Allah gitu. Kalau kita yang di sini mah wajar kalau rajin sholat dan sebagainya ya. Dan dikondisikan gitu kan. Kalau di sana tetap bisa nggak bolong, sholatnya bisa tepat waktu itu, Masya Allah gitu ya. Itu baru-baru terbukti, baru-baru teruji. ya Ya, Allah. Masya Allah. Ini berarti kebalik memang harus saya yang banyak belajar nanti pasti diskusi. Nah, kemudian ya tidak pernah ada aturan dalam Islam dimaksudkan selain untuk memanusiakan dan memuliakan wanita ya. Di tengah-tengah ya segala macam labeling yang berbeda ya dengan sebenarnya terhadap Islam. Kemudian Islam menjadikan wanita sebagai pemimpin bagi rumahnya, ummu warabatul bait. Kalau laki-laki pemimpin bagi keluarganya ya. Nah, ini wanita itu pemimpin bagi rumahnya. Masya Allah. Nah, ini antara lain ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan ya. Yang pertama antara lain ada di Quran Surat An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Jadi jangan apa ya saling iri gitu ya. Aku mau kayak gitu, aku ini ada bagiannya gitu. Atau kamu kok nggak kayak gini, udah urusin kita aja tugasnya harus ngapain gitu. Insya Allah kalau kita melakukan bagian kita, tugas kita, insya Allah suami kita, anak laki-laki kita itu juga akan menjalankan fungsinya dengan baik insya Allah. Amin. Kemudian
Kemudian ini Quran surat Al-Hujurat juga ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi kalau kita lihat emang muliaan kedudukan laki-laki apa perempuan sih, misalnya kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Kalau kita ngelihat ayat ini, kita bisa bilang kalau laki-lakinya bertakwa, ya dia bisa jadi lebih mulia dari wanitanya. Kalau wanitanya lebih bertakwa, ya bisa jadi dia jadi lebih mulia dari laki-lakinya gitu. Tapi yang kita berlomba-lomba yaitu siapa yang menjadi yang paling bertakwa gitu. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 195 juga dikatakan, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. Karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian lain, maka orang-orang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Masya Allah gitu ya. Ini teman-teman ini orang-orang yang apa namanya safar jauh ya dari kampung halaman nih, Insya Allah itu doanya mustajab katanya orang-orang yang safar jauh dari itu. Nah itu Masya Allah. Nah, ini kalau kita tahu justru malah disampaikan ini kan ya, yang digembor-gemborkan, yang dibikin jadi demo dan sebagainya gitu, emansipasi gitu ya, kebablasan ala feminisme, genderisme gitu ya. Nah, justru itu sampai hari ini justru malah gagal, kalau mau secara jujur ya, itu gagal memanusiakan dan memuliakan wanita. Dibalikin lagi ke agama yang salah ini, yang menghambat kemajuan wanita, memasung kebebasan wanita kayak gitu. Jadi ini makanya kenapa kita selalu doanya itu ya Allah gitu ya, dekatkan kami itu pada yang hak gitu ya, jauhkan dari yang batil gitu ya. Karena ya ini makin kesini itu banyak fitnah yang kalau bukan Allah gitu ya, kalau kita nggak dekat-dekat dengan Al-Quran, yang pembeda itu sebagai Al-Furqan ya, yang hak dan yang batil itu nanti kita itu bingung gitu antara yang benar yang ini atau yang sesuai Al-Quran gitu kan. Jadinya itu kenapa kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran. Sesungguhnya menjadi ibu adalah fitrah. Ini masih di buku yang sama ya, ada quote seperti ini. Sesungguhnya menjadi ibu adalah fitrah wanita dan karir terbaik serta paling mulia bagi seorang wanita. Menolak dan melayangkan peran tersebut ibarat sedang mengundang kerusakan di pintu gerbang. Aduh, ada buku wanita berkarir surga. Itu bagus lagi juga itu, wanita berkarir surga. Boleh dibaca juga. Nah, itu Masya Allah ya. Waktu itu saya sempat juga, saya kan nggak ngira ya, akhirnya setelah yang ramai itu viral waktu diwawancara Radio Rasil kan, setelah itu ini alhamdulillah diberi kesabaran sama Allah di jalan dakwah gitu kan. Nah itu sempat gitu saya curhat sama mentor ustazah gitu ya, bilang gimana ini saya waktu saya ke anak-anak kan berkurang lagi gitu ya, misalnya itu gimana gitu ya. Terus tapi ustazah bilang juga kalau maksudnya yang kewajiban sayanya yang anak-anak tidak terbengkalai itu insya Allah kalau kita apa namanya melakukan ini buat di jalan Allah gitu, insya Allah Allah yang akan menjaga anak-anak kita gitu. Tapi memang ya tadi, sebelum kita bermanfaat untuk orang di luar sana, yang terutama kita harus bermanfaat untuk keluarga kita dulu ya, orang-orang terdekat kita dulu gitu. Nanti apa namanya yang penting itu justru yang di dalam dulu gitu. Nah ya, selanjutnya ini udah mau terakhir ini di halaman sebelum membicarakan tentang berjilbab. Nah ini ada bagus-bagus kalimatnya. Selamanya tidak akan ada lagi wanita sesempurna Asia ya atau Maryam binti Imran. Namun dunia akan selalu mengenal wanita yang meniti jalan yang sama dalam ketaatan. Insya Allah nih ada Bu Nila, ada Bu Lian, ya, ada Bu Gia, Bu siapa dia ada di sini gitu ya. Insya Allah kalau kita meniti jalan yang sama dengan Bunda Asia, dengan Bunda Maria dalam ketaatan, Insya Allah gitu ya. Gak hanya dunia yang kenal ya, lebih lagi kita ingin lebih dikenal oleh surga.
Kemudian tidak ada lagi wanita yang bapaknya Nabi, pamannya Nabi, dan bersemayamkan Nabi lagi ya, sebagaimana Safiyah. Namun tak habis dunia merindu wanita cerdik-cerdik ya, yang karena akalnya ia berharga. Makanya pentingnya kita, walaupun mungkin hanya mendampingi suami misalnya ya, yang suaminya yang malah yang perawat atau gimana. Nah itu justru kita tetap harus menuntut ilmu gitu, semua ilmu. Kemudian juga sampai ujung waktu akan sangat sulit menandingi cantik jelita paras Bunda Aisyah ya, yang kemerah-merahan. Namun sampai dunia berakhir akan banyak yang mencoba merebut cinta Rasulullah dengan menaati perintahnya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dulu aneh gitu ya, kenapa semuanya yang Rasulullah lakukan, yang Rasulullah suka, kok itu harus diikutin gitu. Saya mikirnya gitu, kok sampai segitunya sih Rasulullah suka warna hijau, oh semua hijau gitu. Kebetulan saya dari dulu ini dental unit saya warnanya hijau, alhamdulillah nggak usah diganti. Alhamdulillah. Pensi hijau, alhamdulillah nggak diganti. Gitu. Jadi terus kemudian sempat yang waktu saya di channel YouTube kontennya cuma satu tentang siwak, itu juga lagi gimana ya tips-tips ngafalin Al-Quran gitu ya. Salah satunya saya baca itu ada bersiwak. Bersiwak. Ada orang kan biasanya tipsnya luruskan niat, banyak obat dan sebagainya. Ini ada bersiwaknya, emang ada sambungannya, ada hubungannya gitu. Ternyata Masya Allah, jadinya makanya jadi konten itu, karena akhirnya jadi ngulik-ngulik tentang siwak gitu ya. Manfaatnya apa, Masya Allah gitu ya, dibandingkan dengan itu kayak udah satu apa ya, two in one gitu, pasta gigi sama sikat gigi jadi satu. Nggak usah bawa-bawa pasta gigi lagi di luar itu udah kayak sikat, tapi kandungan di dalam siwaknya itu udah lebih-lebih dari pasta gigi. Kalau pasta gigi itu mungkin bahan aktifnya 2 atau 3 ya, misalnya ya paling banyak berapa sih? 10 misalnya, taruhlah bahan-bahan lain tambahannya kita masukin ya. Itu siwak Masya Allah itu kandungannya ada 25 kandungan lainnya, bahan aktifnya yang bermanfaat buat gigi dan mulut. Terus kalau mungkin pasta gigi tahannya mungkin 2-3 jam lah, seger, nafasnya masih enak gitu ya. Tapi baru berapa lama lagi, apalagi lagi puasa, wah udah mulai sedap. Nah kalau di siwak itu 6-8 jam, Masya Allah ya. Masya Allah. Ya, saya itu sampai udah saya tes. Saya pernah abis makan steak tuh ada apa acarnya tuh dari bawang merah gitu. Itu enak ya pas makan, tapi nggak enak pas udahan bau. Itu saya sampai tes kita itu, terus tapi pulangnya biasanya kan pakai sikat gigi aja, odol biasa tuh kayak nggak hilang gitu. Itu pakai siwak terus sampai saya gitu. Masya Allah gitu ya. Pas lagi pakai duren, ya kan duren katanya kalau mau hilang yang pakai kulitnya itu gitu, itu bisa hilang gitu baunya. Oh iya hilang sih memang kalau pakai itunya di apa airnya ditaruh di kulitnya gitu kan jadi penawar gitu. Tapi ya ternyata pakai siwak hilang gitu. Nah itu ya Masya Allah gitu. Jadi betul-betul tuh ya kalau kita tadinya belum tahu gitu manfaat-manfaat sunnah, udah modal taat aja, kerjain aja. Samina Nanti watokna. betul. Menurut saya ya nanti manfaatnya itu mah bonus gitu kan. Kayak misalnya dulu tuh keserimpet kaki tuh. Mau masuk kamar mandi tuh kaki kiri. Oh, kalau mau masuk masjid itu kaki kanan. Nah, kadang suka keserimpet itu untuk buka. Belum biasa kan waktu penyesuaian gitu. Itu tuh yang itu. Padahal kalau dipikir-pikir, emang kenapa sih? Apa sih manfaatnya ini kayak gini-gini doang gitu kan, misalnya kayak gitu ya. Tapi ya itu dia, cuman karena apa sih? Kalau orang lakuinnya itu karena taat, karena tadi karena cinta gitu ya, karena seperti itu. Nah itu insya Allah nanti kan kita akan dikumpulkan lagi bersama orang yang kita cintai ya. Kalau kita cintai Rasulullah ya kita akan dikumpulkan lagi bersama Rasulullah. Masya Allah ya. Nah ini juga ada, hanya akan ada satu Khadijah yang dikenal setia. Saya Khadijah KW. Namanya doang di IG. Karena ingin tahu, Dari doa, insya Allah ingin dari doa meneladani. dapat. Masih KW. Nah, itu namun dunia penuh dengan wanita yang mengaguminya ya, Masya Allah banyak banget. Ada Teteh Khadijah ya yang Peggy Melati Sukma yang udah hijrah juga, Masya Allah makanya namanya Khadijah juga kan ya, Masya Allah. Dan kepada surga mereka bersedia, Masya Allah gitu. Kemudian bila engkau cantik biarlah itu karena hijab, Masya Allah. Bila engkau mulia itu karena engkau menjaga yang wajib,
Bila engkau mulia, biarlah itu karena ketaatan gitu ya. Bukan tadi yang cantik bukan karena skincare, bukan karena Karena make up, glowing. bukan karena filter. Itu tapi karena hijab, Masya Allah, karena taat itu. Nah, bila Allah berkenan, mudah-mudahan engkau dianugerahkan kehormatan. Apalagi ya dicari ya selain itu. Ini kira-kira bukunya. Kalau ada yang penasaran mau baca lebih jauh, di setelah ini itu membahas tentang hijab ya. Seperti itu. Mungkin walau bisawab,